pelatih Indra Syafri memanggil sejumlah pemain abroad. Para pemain ini dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan Timnas U23 sebagai persiapan menuju SEA Games 2025. Indra menjelaskan, dari semua pemain yang ia panggil, hampir semua klubnya memberikan respons yang baik. Namun, beberapa pemain memang dalam kondisi yang kurang baik, sehingga belum dapat bergabung. Pemain-pemain yang lain dari luar negeri seperti Dion, Tim, Adrian Wibowo, dan Ivar juga sudah direspons oleh klubnya. Ini hasil dari komunikasi kesekjenan kita beberapa hari ini, ujar Indra. Sementara itu, Jens Reven, yang juga bergabung di TC ini, mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi, karena baik rekan dan staf kepelatihan semua telah ia kenal. TC Timnas U23 untuk persiapan SEA Games akan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama berlangsung di bulan Oktober, sedangkan tahap kedua berlangsung di November 2025. SEA Games 2025 dijadwalkan berlangsung pada 9–20 Desember 2025 di Thailand. Timnas Indonesia U23 sendiri berstatus sebagai juara bertahan setelah meraih medali emas pada edisi terakhir di Kamboja 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu langsung dengan perwakilan Ultras Garuda Indonesia di Jakarta pada Sabtu 25 Oktober 2025. Dalam pertemuan tersebut, Erick menyatakan menerima seluruh masukan dan evaluasi yang disampaikan oleh kelompok supporter fanatik tersebut terkait perkembangan Timnas Indonesia. Momen pertemuan penting itu diunggah oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu pagi WIB, memperlihatkan 6 perwakilan dari Ultras Garuda Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Ultras Garuda Indonesia menyampaikan pandangan dan evaluasi kritis terhadap perjalanan Timnas Indonesia. Salah satu fokus pembahasan adalah kiprah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus terhenti di babak keempat setelah menghadapi Arab Saudi dan Irak pada awal Oktober lalu. Seluruh masukan tersebut diterima dengan baik oleh Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menpora ini menegaskan setiap masukan dari publik, terutama dari supporter, menjadi bagian penting dalam upaya membangun sepak bola nasional secara menyeluruh. Erick Thohir menegaskan komitmen PSSI untuk terbuka terhadap kritik dan saran dari komunitas supporter. Ia menyebut supporter sebagai salah satu stakeholder penting dalam memajukan sepak bola tanah air. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Kevin Dix tampil luar biasa meski timnya Borussia Mönchengladbach harus menyerah 0-3 dari Bayern Munchen. Tampil sebagai starter di posisi bek tengah berduet dengan Nico Elvedi dalam formasi 4-2-3-1. Kevin Dix menunjukkan performa tangguh meski timnya harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-19 setelah Jens Kastrop menerima kartu merah. Sepanjang pertandingan, Dix tampil disiplin dan berani dalam duel 1 lawan 1. Ia tercatat melakukan beberapa intersepsi penting, termasuk pada menit ke-23 dan ke-54 ketika berhasil memotong umpan silang berbahaya lawan ke area kotak penalti. Momen gemilangnya terjadi pada menit ke-50, ketika Dix melakukan blok krusial terhadap tembakan Michael Olise, sementara kiper Mönchengladbach sudah keluar dari gawang. Aksi heroik tersebut menjadi sorotan. Tak hanya bertahan, Dix juga berkontribusi dalam serangan. Pada menit ke-74, ia berhasil menciptakan penalti setelah ditarik oleh bek Bayern Munchen Tom Bischoff di dalam kotak terlarang. Sayangnya, eksekusi penalti yang diambil oleh Kevin Stoger gagal berbuah gol karena hanya mengenai tiang gawang. Kevin Dix bermain penuh selama 90 menit dan menjadi salah satu pemain paling menonjol di lapangan meski timnya kalah. Jay Edzes mengalami lompatan besar dalam kariernya. Selain kiprahnya di klub profesional dari Venezia dan bergabung ke Sassuolo, perannya di Timnas Indonesia tak kalah apik. Jay Edzes tak membutuhkan waktu lama untuk menjadi pilar di Timnas Indonesia. Sejak resmi menjadi WNI pada 23 Desember 2023, ia langsung menjadi pemain yang dibutuhkan di jantung pertahanan skuad Garuda. Jay Edzes melakoni debutnya berseragam Timnas Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024 atau hanya berjarak 4 bulan setelah ia mendapat kewarganegaraan Indonesia. Debutnya adalah ikut mengantarkan tim Merah Putih menggasak Vietnam 1-0 pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu, Jay Edzes mencatat total 16 caps dengan torehan 1 gol untuk Timnas Indonesia hingga laga terakhir di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari jumlah itu, ia dipercaya sebagai kapten tim dalam 12 pertandingan. Kali pertama Jay Edzes didapuk menjadi kapten Timnas Indonesia adalah pada saat menghadapi Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debut kaptennya berjalan manis. Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi di Jeddah 1-1.
Usianya saat itu baru 24 tahun. Kemudian disusul 2 laga berikutnya sebagai kapten, melawan Australia dan Bahrain, juga sama-sama mendapat hasil imbang. Shin Tae-yong menyebut dirinya terbuka untuk kembali melatih timnas Indonesia seiring kosongnya kursi pelatih timnas Indonesia saat ini. PSSI dan Patrick Kluivert sepakat mengakhiri kerjasama setelah Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Alhasil, kursi pelatih timnas Indonesia saat ini lowong. Sejumlah nama mencuat sebagai calon pelatih yang diharapkan oleh supporter timnas Indonesia. Salah satu nama yang muncul adalah Shin Tae-yong yang merupakan pelatih timnas Indonesia 2019-2024. Shin Tae-yong pun dimintai pandangannya soal hal tersebut. Sejauh ini STY mengakui belum ada tawaran dari PSSI. Shin Tae-yong lalu secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia punya tempat spesial dalam dirinya. Ia bahkan bakal tetap menempatkan Indonesia di posisi terdepan meski ada pihak lain yang berani memberikan harga lebih tinggi. Kalau nanti ada tawaran, tentu saya akan pertimbangkan. Tapi prinsip saya, kalau ada tawaran yang baik, saya terbuka kemana saja. Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Indonesia. Bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain, tapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya, tutupnya. Timnas Indonesia U23 akan berupaya mempertahankan medali emasnya di Thailand pada akhir tahun ini. Skuad senior Timnas Indonesia baru saja mengakhiri perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, PSSI memastikan bahwa tim senior akan beristirahat untuk jeda internasional November. Mereka juga masih mencari pelatih untuk menggantikan Patrick Kluivert. Untuk saat ini, Indra Syafri akan fokus menemani Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Skuad Garuda Muda adalah juara bertahan di kompetisi ini. Beberapa pemain abroad pun bisa dipanggil. Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Mauro Zylstra masih masuk dalam kategori usia. Demikian pula dengan Adrian Wibowo dan Miliano Jonathans. Namun semua kembali kepada izin klubnya masing-masing. Sementara itu, Elkan Bagot sudah lama tidak membela Timnas Indonesia. Terakhir kali dia tampil adalah di Piala Asia 2023 yang dimainkan pada Januari 2024. Kini, bisakah Bagot membela Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di SEA Games 2025? Sayangnya, baru beberapa hari lalu hal itu tidak dimungkinkan. Bagot berulang tahun yang ke-23 pada 23 Oktober 2025 lalu. Itu artinya, sang bek tengah tidak lagi memenuhi kriteria secara usia untuk SEA Games 2025. Satu-satunya Timnas Indonesia yang bisa dibela Bagot adalah di level senior. Namun, dia juga tidak akan tampil dalam waktu dekat karena tak ada agenda tim senior pada bulan November. Bagot kini masih berupaya untuk mendapatkan menit bermain di klubnya. Terbaru, dia bermain penuh ketika Ipswich Town U21 mengalahkan Brighton U21 dengan skor 3-1 pada Sabtu dini hari WIB. Mantan pelatih Timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong, mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan terkait masa depannya sebagai pelatih. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan era 1990-an tersebut mengaku masih tertarik dan menaruh harapan dapat kembali melatih Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Mantan pelatih klub Korea Selatan, Ulsan Hade ini juga menyebut akan memprioritaskan tawaran dari Timnas Indonesia di atas tawaran-tawaran negara lainnya jika dirinya benar-benar ditawari kembali melatih skuad Garuda di masa yang akan datang. Pernyataan dari Shin Tae-yong tersebut seakan-akan menjadi sebuah kode besar jika dirinya masih cinta dengan Timnas Indonesia dan merindukan ketika dirinya menjadi pelatih Timnas Indonesia senior dan U23. Lebih lanjut lagi, dirinya juga masih menunggu jika PSSI memberikan tawaran kepada dirinya untuk kembali melatih Timnas Indonesia nantinya. Sementara itu, setelah PSSI memecat pelatih kepala sebelumnya, yakni Patrick Kluivert, sejauh ini kursi kepelatihan di Timnas Indonesia memang masih kosong. Hingga saat ini, kursi kepelatihan Timnas Indonesia masih belum menemui titik terang siapakah nama pelatih yang akan menduduki posisi tersebut. Melansir laman suara.com, beberapa nama seperti Louis van Gaal, Frank de Boer, Jesus Casas, dan Akira Nishino disebut-sebut tengah diminati PSSI untuk menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia yang baru. Selain itu, Shin Tae-yong juga disebut-sebut masuk dalam radar pemantauan PSSI. Tawaran yang diberikan oleh Shin Tae-yong dan keinginannya yang cukup kuat melatih Timnas Indonesia kembali seharusnya bisa menjadi kode bagi PSSI agar segera merekrutnya sebagai pelatih kepala. PSSI tentunya harus membuang rasa gengsinya dengan merekrut kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia dan mengabaikan apa yang sudah terjadi di masa lalu.